Fraksi Demokrat meminta anggaran Pilkada tahun 2020 bisa dialihkan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rio Sako, secara tegas memprotes keputusan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada dialihkan sementara untuk penanganan coronavirus disease 19 atau COVID-19. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat internal Banggar DPRD Kalimantan Tengah di ruang rapat gabungan. Menurut Rio Sako, penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, harus menjadi prioritas. Mengingat saat ini tingkat penyebarannya dan angka masyarakat yang terpapar, baik ODP maupun PDP, terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan permasalahan COVID-19 saat ini telah masuk dalam situasi tanggap darurat. Seharusnya pemerintah pusat, khususnya Mendagri, mengambil keputusan agar anggaran untuk pelaksanaan pilkada bisa dialihkan sementara untuk penanganan COVID-19. Jangan malah tidak diperbolehkan untuk dialihkan. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak Kalimantan Tengah tahun 2020 lebih besar 3 kali lipat dibandingkan anggaran pelaksanaan pilkada tahun 2016 yang lalu. Namun dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, pilkada jelas tidak bisa dilaksanakan. Rio Sako juga menjelaskan apabila pilkada tidak dilaksanakan, anggaran tersebut bisa segera dialihkan sementara, mengingat pilkada tahun 2016 silam hanya dengan anggaran 180 miliar rupiah dan tetap bisa terlaksana dengan lancar. Pada prinsipnya kami setuju untuk pemangkasan anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun kami juga sangat menyayangkan SK 3 Menteri itu yang memberi kewenangan penuh kepada gubernur. Oleh sebab itu kita meminta kepada ketua untuk nanti menugaskan kita mempertanyakan kepada menteri ini, karena memang yang namanya negara ini kan atau keuangan ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketika kewenangan itu hanya diberikan tidak melibatkan anggota DPR, oleh sebab itu kewenangan kita adalah sebagai fungsi Banggar, maka kita wajib untuk mengajukan nota protes kepada menteri itu. Dan juga tadi juga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Peggy bahwa pemotongan itu jangan hanya kepada SKPD yang tertentu, yang artinya besarannya tidak sama, tidak besarannya, dan juga tidak transparannya kepada anggaran pengelolaan aset daerah, yaitu anggaran hibah dan bantuan sosial. Kemudian kita mempertanyakan juga nanti kepada kementerian, apa benar kalau itu nanti dikatakan bahwa tidak boleh memotong anggaran pilkada, karena pengetahuan kami pilkada itu adalah bagian daripada hibah juga, karena disampaikan itu hibah boleh dipotong anggarannya. Dan juga kita mempertanyakan kenapa pilkada ini tidak boleh dipotong, sementara anggarannya itu 3 kali lipat dari anggaran tahun 2016 lalu, gitu ya, pilkada pada saat itu 3 kali lipat. Dan pada saat itu juga anggaran pilkada itu berlebihan. Nah sekarang apalagi dengan 3 kali lipat ini, nah, dan tidak boleh dipotong, makanya kita akan mempertanyakan kepada kementerian itu sendiri apa sebabnya itu tidak boleh dipotong, karena ini adalah uang rakyat gitu. Kemudian kita juga mempertegas yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dengan penanganan COVID ini rakyat tidak boleh terlantar ataupun kelaparan di masa depan, di masa yang akan datang. Oleh sebab itu penanganan ke depan itu yang kita inginkan sesuai dengan petunjuk Pak Presiden. Saya sampaikan di TV bahwa artinya kita memperkuatkan ketahanan pangan. Di sini juga saya lihat anggaran ketahanan pangan ini sangat dipangkas besar-besaran, habis-habisan gitu. Bagaimana nanti kalau petani kita kalau tidak ada yang bisa bertani, harusnya diperkuat. Mungkin itu saja.
Ia menambahkan jika bercermin dari hal tersebut, seharusnya dengan anggaran tahun 2020 bisa dialokasikan. Dan yang harus ditekankan adalah situasi saat ini memerlukan biaya penanganan yang besar. Jadi kita meminta Mendagri untuk merubah keputusannya agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk sementara waktu. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur, Jurnal TV.